Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fardinal Alamsyah dengan NIM 1020 12400 285. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan pembuatan rencana sampling untuk pemeriksaan kasus pada SSP dan DSP. Nah, di sini kita mendapatkan studi kasus yaitu tumbler dengan infection levelnya itu general infectionnya itu level 3 dan lot size-nya itu 1000 dan AQL-nya itu 6,5%. Nah, ini hasil dari semuanya dari studi kasus dan jenis pemeriksaan itu pemeriksaan ketat. Lanjut ke kode letter yang sudah kita jelaskan yaitu ada SSP dan DSP. Dari SSP sendiri yaitu sampel size-nya itu 125 dan yang DSP itu yang pertama 80 dan yang keduanya juga 80. Lalu yang AC yaitu SSP 12 dan DSP-nya itu yang pertama 6 dan yang kedua yaitu 15. Lalu ke RE yaitu SSP 13 dan DSP-nya itu yang pertama 10 dan juga yang kedua yaitu 16. Kita lanjut ke bagian nomor 2. Bagian nomor 2 itu yaitu menentukan keputusan SSP dan menerapkan DSP. Nah, kita bisa lihat di sini temuan dari DSP dan SSP itu yaitu kita awali dari SSP terlebih dahulu. Temuannya yaitu dia lebih kecil daripada 12, itu terima lot. Kenapa lebih kecil? Karena angka yang kita hasilkan yaitu lebih kurang dari 12 dan yang angka yang kita hasilkan dari lebih dari 13 yaitu menolak lot tolak tolak lot. Nah, kita bisa lihat di tabel DSP yaitu temuan, keputusan dan total temuan serta keputusan lain. Kita bisa lihat di D1 yaitu kurang dari 6. Nah, total temuannya yaitu D lebih kurang dari 6, yaitu keputusannya terima lot, lalu D1 sama dengan 7, yaitu mengambil sampel kedua. Kita mengambil sampel dari sampel yang kedua. Kita bisa lihat temuan N2-nya yaitu D2 lebih kecil daripada 8 dan D2 lebih besar daripada 9. Nah, kita bisa lihat keputusannya yaitu terima lot dan tolak lot. Lalu total temuannya yaitu D1 ditambah D2 lebih kecil dari 15. Dan juga yang kedua D1 ditambah D2 yaitu lebih besar dari 16. Itu kita ngambil dari sampel kedua yaitu yang ini. Lalu lanjut ke temuan N1 yang D1 sama dengan 8 yaitu kita balik lagi mengambil sampel yang kedua dan juga temuan N2-nya yaitu menghasilkan D2 lebih kecil daripada 7 dan D2 lebih besar daripada 8. Kita bisa lihat total temuannya yaitu D1 ditambah D2 lebih kecil daripada 15 dan D1 ditambah D2 lebih besar daripada 16. Nah, keputusannya semuanya yaitu terima lot dan juga tolak lot. Yang pertama yaitu terima lot dan yang kedua yang lebih besar daripada 16 yaitu tolak lot. Karena tolak lot yaitu lebih besar daripada 13, ini D-nya hasilnya lebih besar daripada 16. Berarti sudah keputusannya tolak lot. Lalu kita bisa lihat di bagian D1 sama dengan 9. Kita mengambil sampel kedua juga. Kita bisa lihat D2 lebih kecil daripada 6 dan hasilnya total temuannya itu D1 ditambah D2 lebih kecil daripada 15 yaitu terima lot. Lalu yang kedua D2 lebih besar daripada 7 itu D1 ditambah D2 lebih besar dari 16 yaitu tolak lot. Dan juga D1 lebih besar daripada 10 kita bisa lihat total temuannya yaitu D lebih besar daripada 10 yaitu menghasilkan keputusan tolak lot. Jadi jika lebih besar daripada 10 ataupun D2-nya itu lebih besar daripada 13 maka akan menghasilkan keputusan tolak lot. Kita bisa lihat di peluang penerimaan dan risiko perusahaan bila menerapkan SSP dan DSP. Nah, kita bisa lihat dulu dari sini, yaitu kita menggunakan rumus Poisson SSP terlebih dahulu. Kita menggunakan rumus Poisson disk yang dimana kita mengambil dari data sebelumnya terus ditulis true dan akan menghasilkan peluang keputusan terima lot yaitu 0,92999 sekian. Lalu yang tolak lot kita bisa lihat rumusnya itu ya
satu dikurang D6. Satu dikurang D6 itu yaitu satu dikurang peluang keputusan yang terima lot. Dan akan menghasilkan 0,7, 0,07, 00019 sekian. Nah, setelah itu kita bisa melihat dari meannya terlebih dahulu. Kita bisa lihat meannya, yaitu kenapa 125 kita bisa lihat di data yang sebelumnya. Data sebelumnya yaitu sampel size-nya itu 125. Nah, kita bisa lihat di sini 125 caranya yaitu dikali 6,5%. Kenapa dikali 6,5%? Karena kita mempunyai AQL-nya itu 6,5%. Nah, akan menghasilkan SSP-nya 8,125 dan DSP-nya juga, maka DSP-nya caranya kita bisa lihat di soal juga. Nah, kita lihat DSP yang pertama yaitu 80 dan yang kedua juga 80. Nah, lalu dikali 6,5 dikali AQL. Nah, maka akan menghasilkan 5,2 per 5,2. Nah, kita bisa lihat di sini peluang peluang lot dan peluang terima lot dan resiko perusahaan. Sebelum itu kita lihat di tabel DSP terlebih dahulu, kita mengambil keputusan sampel kedua seperti tabel yang sebelumnya. Nah, kita mengambil dari tabel yang sebelumnya, lalu total temuannya juga kita mengambil dari sampel sampel sebelumnya dan temuan N2 kita juga sama mengambil dari sampel sebelumnya. Dan lalu kita mencari peluang keputusan terima lot di N1 yaitu Poisson disk dikali Poisson disk dalam kurung 6, lalu data sebelumnya, dan juga tulisakan true karena terima lot. Jika tolak lot, maka akan menuliskan itu false. Kita bisa lihat di jumlah peluangnya kita mendapatkan yaitu kita mensum semua lot di N1 lalu dihasilkan 0,7323 sekian. Lalu di terima lot N2, nah di D1 sama dengan 7 kita mendapatkan hasil 0,1033 sekian. Nah, dengan cara Poisson disk dikali dalam kurung 7 false lalu dikali Poisson disk 7 true. Kenapa dikali i H6 false dan Poisson disk true? Karena kita bisa lihat di data sebelumnya. Di data sebelumnya yaitu D1 ditambah D2 lebih kecil daripada 15 yaitu terima lot. Nah, maka rumusnya Poisson disk 7 dan dikurang dan false. Lalu data sebelumnya juga seperti itu. Nah, kita bisa melihat di tabel berikutnya juga seperti ini caranya dan tabel terakhir juga di D9, D1 sama dengan 9 yaitu sama seperti ini. Kenapa 9? Karena D1 sama dengan 9 dan kenapa tadi yang 7? Karena D1 sama dengan 7. Lalu kita akan mensum semuanya yang terima lot di N2 maka akan menghasilkan 0,19196 sekian. Lalu kita bisa lihat peluang terima lotnya, kita mensum yaitu jumlah peluang kedua terima terima lot di N1 dan di N2. Nah, kita bisa mensum 0,73 sekian dan 0,19 sekian. Kita mensum maka menghasilkan hasil 0,928 sekian. Nah, lalu peluang tolak lot. Kenapa peluang tolak lot itu menghasilkan 0,07154? Karena caranya seperti yang di atas. Tolak lot itu satu dikurang angka sebelumnya. Kita bisa lihat di sini, yaitu rumusnya satu dikurang peluang terima lot. Karena di atas juga seperti itu. Nah, lalu kita lanjut ke SSP dan DSP yang resiko perusahaan dan peluang terima lot. Nah, kita bisa lihat di sini peluang terima lotnya menghasilkan ini, kita drag ke sini. Lalu resiko perusahaannya kita bisa lihat di bagian sini, tolak lot. Kenapa resiko perusahaan itu SSP segini? Karena dia lebih besar dari 13, maka menghasilkan tolak lot dan hasilnya 0,070.
Lanjut ke DSP, DSP juga sama, kita mendrag yang peluang terima lot yang sudah kita sum jumlah peluang kedua kedua lot di N1 dan di N2. Lalu yang akhirnya itu kita resiko perusahaan yang akhir kita mengambil dari peluang tolak lot. Nah, peluang tolak lotnya yaitu menghasilkan 0,07154 sekian. Nah, kita bisa lihat ke tahap selanjutnya, eh, melihat resiko konsumen dan menentukan mutu lot jika menerapkan SSP dan DSP. Nah, kita bisa lihat dari simulasi nilainya ini. Pertama, kita mencari P itu 6,5%, yaitu dari soal yang pertama. Seperti yang sudah dijelaskan di sebelumnya. Lalu, meannya itu, kenapa meannya 8,125? Karena, sorry, kenapa meannya 1,25? Karena, eh, kenapa meannya 8,125? Karena 125 dikali P. P-nya itu dari AQL-nya, dan kenapa meannya itu 125, kita mengambil di soal yaitu sampel size-nya itu 125. Lalu 125 dikali 6,5%. Maka akan menghasilkan 8,125. Lalu kita mendrag semuanya sampai akhir dan kita lihat di tabel sini, kenapa ada yang kita hijaukan? Kita bisa lihat di sini karena itu di antara 15, di bawah 15 dan di atas 10, di atas 11. Kita bisa lihat di sini yang paling kecil yaitu 12,8 di bagian lot yang ke 1 2 3 4 5 6, 7. Yang ke 11. Nah, oh, kita bisa lihat di sini yaitu yang mendekati 10,0,5. 0,05. Nah, kita bisa lihat di sini 10,05 yaitu 10,0,3 yang mendekati 10. Kita bisa lihat di PA dan PA plus PA sama dengan PA1 ditambah PA2. Nah, kenapa 12 dan 14,2? Karena yang menghasilkan PA yang mendekati 10% yaitu 10,003 dan 10,005. 05. Nah, maka kita akan menandai kedua ini dengan tanda berwarna hijau. Lalu kita pindah ke selanjutnya, cara mencari NP. Gimana cara mencari NP? Yaitu NP itu termasuk di DSP. Berarti kita ngambil di data yang pertama. DSP yang pertama itu 80. Kita bisa lihat 80 dikali AQL. AQL-nya yaitu 6,5%. Nah, maka akan menghasilkan hasil 5,2. Lalu kita drag sampai akhir dan selanjutnya juga seperti itu. Ini menggunakan cara Poisson disk. Kenapa Poisson disk yang keenam? Karena Poisson disknya itu baris ke-6. Lalu next ke resiko konsumen dan next ke Aoki SSP dan Aoki DSP. Nah, bagaimana cara Aoki SSP dan Aoki SSP? Kita bisa lihat di sini. Caranya yaitu mengkalikan PA dikali dalam kurung 1000 dikurang 125. Kenapa 1000 dikurang 125? Kita bisa lihat di data sebelumnya. Data yang pertama. Nah, lot size-nya itu 1000 dan sampel size-nya itu 125. Sampel size SSP. Kita bisa lihat di sini. Lalu dikali dengan P. P itu AQL-nya dikali dengan AQL-nya lalu dibagi 1000. Dibagi 1000 lagi dibagi dengan lot size-nya. Maka akan menghasilkan hasil 0,0528 sekian. Dan lanjut ke cara DSP juga. Cara DSP itu kita akan mengkalikan dari AQL terlebih dahulu dan juga 1000 dikurang lot size-nya itu dikurang dengan sampel size yang DSP.
Jadi lot size 1000 dikali, sorry, dikali sampel size yang DSP. Nah, kita bisa lihat di sini, dikurang sampel size yang DSP. Lalu dikali dengan PA1 dan PA2. Nah, setelah itu maka dibagi dengan 1000, dibagi dengan lot size-nya lagi. Maka menghasilkan 0,126. Lalu kita drag sampai akhir dan akan menghasilkan hasil seperti ini. Kita bisa lihat di tabel. Lanjut ke slide berikutnya, yaitu resiko konsumen. Kita bisa lihat dari sini, resiko konsumen yang SSP itu. Nah, resiko konsumen yang SSP kita bisa lihat di sini yang kita sudah tandai berwarna hijau, yaitu 14,2. 14,22. Lalu yang selanjutnya AOKL, kita yaitu merumuskan max dikali AOKL di drag sampai akhir, maka akan menghasilkan 5,56%. Dan DSP seperti seperti sebelumnya, sorry. Cara DSP juga yang CRK-nya seperti sama seperti sebelumnya, kita mencari yang sudah kita tandai berwarna hijau. Kita bisa lihat di tabelnya yang berwarna hijau yaitu 12,75 atau 12,8% sini. Nah, maka akan menghasilkan AOKL-nya itu max di drag dari AOKL DSP, akan menghasilkan 11,61%. Nah, kita akan membuat rangkuman hasil sebelumnya. Nah, kita bisa lihat di sini lot size-nya itu 1000 dari soal yang nomor satu, dan juga sampel size-nya itu 125 yang SSP, dan DSP itu 80, dan AC itu SSP AC itu 12, dan RE SSP itu 13. Lalu DSP yang AC itu 6 yang pertama, dan yang kedua 15, sama seperti soal sebelumnya. Nah, kita bisa lihat di sini, lalu kita bisa pindahkan ke sini. Lalu kita bisa lihat di sini temuannya itu seperti ini. D kurang dari 12%. Maka kita mengambil keputusan yaitu terima lot. Lalu yang tabel di sini kita melihat tabel DSP yang soal nomor 2. Nah, di sini tabel DSP-nya itu mengambil sampel kedua semua. Nah, maka menghasilkan keputusannya itu terima lot semua. Di kita mengambil sampel yang soal nomor 3. Maaf, salah. Nah, kita bisa lihat di sini mengambil sampel kedua dari soal nomor 3. Kita bisa lihat, nah keputusannya itu terima lot semua. Lalu lanjut ke soal nomor 5. Nah, ini kita mempotensikan biaya yang timbul jika menerapkan SSP dan DSP. Kita bisa lihat ATI-nya terlebih dahulu. Nah, cara mencari ATI itu yaitu kita lihat dari sampel size yang SSP-nya. Lalu ditambah lot size-nya itu kan 1000. Di soal lot size-nya 1000 dikurang sampel size. Nah, lalu dikali soal sebelumnya, maka akan menghasilkan 186,251. Lalu Aoki-nya itu kita bisa lihat di soal yang, sorry, soal yang nomor 4. Aoki yang SSP. Nah, yang ya yang SSP. Lalu yang DSP caranya sama. Nah, kita bisa lihat di sini caranya seperti ini. Oh, caranya sama. Nah, kita mengambil dari soal sebelumnya. Data yang kita temui yaitu lot size-nya 1000, sampel size-nya itu 80, lalu ditambah lot size-nya dan dikalikan dengan peluang terima lot dan juga risiko perusahaan serta jumlah peluangnya.
Nah, kita akan melihat hasilnya seperti ini, yaitu 161,507 sekian. Lalu AOKL-nya itu kita bisa lihat di soal nomor 4. Nah, kita bisa lihat di sini. Lalu kita bisa lanjut ke potensi biaya SSP dan DSP. Nah, ini kita melihat potensi biaya dari SSP dan DSP. Kita lihat biaya satuannya itu 9.000 dan mm, biaya itu 9.000 itu biaya infeksi dan biaya non conformity-nya itu yaitu 55.000. Nah, volumenya 186 untuk SSP dan yang biaya non conformity untuk SSP itu volume yang keduanya itu 56. Nah, jumlah biaya yang kita dapatkan yaitu sekian, 1.676.265.000. Gimana cara mencari jumlah biayanya? Cara mencari jumlah biayanya yaitu biaya satuan dikali volume biaya infeksinya tersebut. Dan juga yang kedua sama cara mencarinya yaitu volume dikali biaya satuan. Nah, lanjut ke yang DSP. Kenapa DSP kita bisa mendapatkan hasil jumlah biayanya 1.400.000 dan 6.300.000? Karena kita lihat dari volumenya. Volume DSP yang biaya infeksi itu 162 dan biaya non conformity yaitu 116. Nah, maka akan menghasilkan jumlah biaya total keseluruhannya yaitu 7.838.000 dan yang SSP yaitu 4.732.000. Nah, kita bisa lihat di sini peluang terima lot dan resiko perusahaannya itu mengambil data di data sebelumnya yang nomor 3. Nah, ini dia. Data nomor 3, kita bisa lihat semuanya. Ini kita selesai mencari potensi biaya SSP dan DSP. Lanjut ke analisis perbandingan SSP dan DSP. Nah, analisisnya yaitu SSP mendapatkan resiko perusahaan di rencana sampling sebesar 7% dan DSP yaitu sebesar 7,15%. Lalu biaya konsumen SSP itu 10% dan risiko konsumen SSP yaitu 10% dan DSP itu juga 10%. Nah, kita bisa lihat di output rencana samplingnya yang AOKL-nya itu di soal nomor 4 AOKL-nya itu 5,56. Lalu yang DSP yaitu 11,61%. Lanjut kita lihat di biaya infeksinya yang tadi kita sudah jelaskan mendapatkan 1.600.000 dan DSP mendapatkan 1.400.000. Lalu yang biaya non conformingnya itu ya untuk SSP 3 juta sekian dan juga DSP 6.300.000 sekian. Nah, maka total biayanya itu yaitu 4 juta untuk SSP dan 7 juta untuk DSP. Nah, berdasarkan hasil yang kita hitung sebelumnya, maka perhitungan DSP dan SSP yang paling minimal dari kedua data yaitu diperoleh oleh data SSP karena SSP itu memenuhi hasil titik minimal yaitu di angka 7%. Untuk di resiko perusahaan dan DSP ada di angka 7,15%. Nah, ini untuk biaya yang muncul di total biayanya. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.